Film ini dimulai dan berfokus pada Iris dan Paul, sepasang kekasih yang sangat saling mencintai, menikmati malam romantis bersama. Malam itu, Paul telah merencanakan sesuatu yang istimewa, mengajak Iris ke acara pembukaan State Tower, gedung tertinggi di kota itu, sebuah monumen kemewahan dan ambisi yang baru saja selesai dibangun, dan ramai dengan kegembiraan. Sebagai pria yang punya banyak koneksi dan pesona, Paul telah mendapatkan tiket VIP, memastikan malam mereka akan menjadi tak terlupakan. Tetapi saat mereka tiba di pintu masuk, Iris tiba-tiba ragu. Lift itu penuh sesak, dan ada sesuatu yang berderit yang membuatnya kurang nyaman. Kapasitas maksimalnya mengharuskan hanya 8 orang yang boleh berada di dalam lift pada saat yang bersamaan. Akan tetapi, orang-orang mengabaikan batas itu, berdesakan dengan begitu banyak orang. Paul yang ingin menghabiskan malam, dengan lembut mendorong Iris masuk ke dalam, dan meskipun gelisah, dia dengan enggan melangkah masuk, menyerah. Pada suasana, Sky Tower telah selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari jadwal. Sebuah fakta yang menimbulkan kecurigaan di kalangan insinyur dan orang dalam industri. Pembangunan yang terburu-buru dan cepat berarti jalan pintas harus diambil. Pemeriksaan keselamatan diabaikan. Dan di suatu tempat dalam bayang-bayang, sebuah kesalahan telah terjadi. Kesalahan yang tak seorang pun siap menerimanya. Begitu mereka sampai di puncak, pasangan itu mencari meja yang mereka pesan, tetapi malah menemui kendala. Orang dalam Paul telah dipecat pagi itu, yang berarti tempat mereka telah hilang untuk acara pada malam itu. Meski ditolak masuk, mereka tidak mundur. Sebaliknya mereka menyelinap ke dalam bar, berbaur dengan banyaknya orang yang berpakaian rapi. Mereka berdua berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Berdiri di dekat jendela, dari lantai sampai ke langit-langit mereka menatap ke bawah. Sebuah kota di bawahnya, terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah momen mengagumkan yang membuat waktu terasa berhenti. Saat semua hal memudar menjadi tidak penting, Paul kembali dengan minuman gratis. Tetapi saat mereka mengangkat gelas, Iris tiba-tiba memegang perutnya. Rasa sakit yang tajam menusuk-nusuk tubuhnya. Tanpa sepengetahuan Paul, dia tengah hamil 2 bulan. Namun rasa takut akan dikecewakan membuatnya bungkam. Seorang penyanyi di dekatnya merasakan kesedihannya, menenangkannya, mengucapkan kata-kata yang lembut. Kehadirannya bertindak sebagai penenang yang tenang. Kemudian Paul mengajak Iris ke atap, berharap bisa menghirup udara segar. Namun saat mereka melangkah keluar, tanda-tanda kemalangan dan musibah mulai muncul. Seperti akan dimulainya semua. Dari rangkaian kejadian yang datang, topi seorang wanita beterbangan tertiup angin. Seorang anak melemparkan koin ke tepian. Momen-momen kecil yang tampaknya tidak penting. Terlihat Paul melakukan hal yang tidak terduga. Dia melamar Iris tepat di sana, di bawah atau mungkin di atas cahaya lampu kota. Di momen itu juga Iris akhirnya mengakui bahwa dia hamil. Sambil menduga Paul akan bereaksi buruk, alih-alih marah, Paul justru gembira, sangat gembira tak terlukiskan. Kata-kata, dia selalu menginginkan seorang anak. Dan ini adalah berita yang baik dari yang dapat dibayangkannya. Iris yang merasa lega dan emosional, menerima lamarannya, memeluk erat tubuhnya, dan mengakhiri momen itu dengan sebuah ciuman. Untuk merayakannya, mereka menuju lantai dansa, tanpa sadar melangkah ke dalam bencana. Terlihat pecahan gelas yang jatuh membuat lantai retak. Dan sekarang, domino efek sedang bergerak. Koin yang dilemparkan anak sebelumnya telah mendarat di tempat yang paling buruk, memicu serangkaian peristiwa bencana. Tiba-tiba lantai dansa hancur, menyebabkan orang-orang terjatuh dan tewas. Paul yang berusaha sekuat tenaga berpegangan pada kaca, kehilangan pegangannya dan dalam sekejap, dia hilang, jatuh ke dalam kekacauan. Di bawah, kepanikan melanda kerumunan, teriakan bergema, api menyebar seperti kebakaran hutan. Ledakan terjadi entah dari mana, mengubah perayaan menjadi mimpi buruk yang nyata. Tangga runtuh, menjebak mereka yang mencoba melarikan diri, meninggalkan para pengunjung yang tersisa bergegas menuju lift. Tapi lift yang penuh sesak itu sudah ditakdirkan hancur. Dan lift itu jatuh dengan kecepatan tinggi. Semua orang di dalamnya hancur, termasuk seorang pria yang hanya berhasil memasukkan setengah tubuhnya ke dalam. Sebelum lift itu jatuh, Iris yang ketakutan mencari jalan keluar. Namun setiap jalan keluar berujung pada kengerian. Lalu bangunan itu terbelah menjadi 2. Seluruh struktur runtuh bagaikan kartu domino, menyebabkan puing-puing berjatuhan seperti longsoran salju. Untuk sesaat, segalanya tampak tenang. Namun kemudian bagian lain dari domino efek itu muncul. Sebuah piano jatuh, bebannya menghancurkan siapapun yang ada di bawahnya, termasuk seorang anak yang dengan polosnya percaya bahwa dirinya aman.
Sekarang hanya Iris yang tersisa, tetapi dia tidak sendirian. Seorang anak laki-laki yang terjebak dalam api berteriak minta tolong. Iris yang bertekad, bergegas menyelamatkannya. Tetapi bangunan itu terus runtuh, meninggalkan mereka tergantung. Di reruntuhan, cengkeraman mereka melemah, kekuatan mereka hilang. Dan di saat-saat terakhir mereka terjatuh ke dalam jurang. Dan kemudian terjadi perubahan yang tiba-tiba. Seluruh malapetaka itu hanyalah mimpi. Mimpi buruk yang menghantui alam bawah sadar mahasiswi bernama Stefani yang terbangun sambil berteriak di tengah kelas. Mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Selama 2 bulan terakhir, Stefani terus-menerus diganggu oleh penglihatan yang sama. Karena tidak mampu menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Dia menceritakannya kepada teman sekamarnya dan mengungkap bahwa dia terus memimpikan seorang wanita bernama Iris. Dan pada momen pencerahan itu, dia menyadari hal yang tidak terpikirkan. Nama neneknya juga Iris. Stefani baru-baru ini mengalami banyak tekanan sebagai mahasiswa. Sebuah beban skorsing dari perguruan tinggi. Nilai-nilainya yang anjlok. Karena semua kecemasan itu, ia memilih pulang ke rumah, berharap menemukan ketenangan. Saat tiba, dia disambut oleh ayahnya dan adik laki-lakinya Charlie. Namun reuni itu jauh dari kata hangat. Charlie hampir tidak menghiraukannya, menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sikap yang hanya bisa dipahami oleh saudara kandung yang terkunci dalam perseteruan. Meskipun ada ketegangan, Stefani setuju untuk membawa Charlie ke rumah kerabat mereka. Meskipun tahu bahwa menghindarinya tidak akan menyelesaikan apapun. Saat mereka melewati jalanan yang sudah dikenalnya, Stefani mulai terbuka memberitahu Charlie bahwa dia diskors dari kuliahnya karena nilai-nilainya yang buruk. Tetapi alasan sebenarnya di balik kegagalan akademisnya bukan sekadar kemalasan atau kelalaian. Itu mimpi buruk selama 2 bulan terakhir. Ia dihantui oleh bayangan seorang wanita bernama Iris. Nama yang terasa sangat familiar. Nama yang ia yakini milik nenek mereka. Setibanya di tempat tujuan, mereka disambut oleh kerabat mereka yang bernama Eric, Bobby, Julia, Paman Howard, dan Bibi Brenda. Charlie secara alami tertarik pada Julia, hampir tidak mengakui Stefani. Memperjelas bahwa ikatan mereka telah memudar seiring waktu. Tanpa membuang waktu, Stefani mendesak Paman dan bibinya untuk mendapatkan jawaban tentang neneknya Iris. Namun reaksi Paman Howard yang resah. Dia ragu dan enggan berbicara tentangnya. Akhirnya mengungkapkan kebenaran yang kelam. Iris adalah seorang ibu yang suka mengontrol dan terlalu protektif. Seseorang yang telah membuat ibu Stefani, Darlena, menjadi gila. Ia mengunci anak-anaknya, melarang mereka meninggalkan rumah. Seorang yang menutup diri dan memerintah dengan rasa takut. Stefani yang putus asa ingin mendapat lebih banyak jawaban. Stefani memohon Bibi Brenda untuk memberitahu di mana Iris sekarang. Merasa simpati padanya, Bibi Brenda akhirnya mengalah dan memberikan alamatnya. Itu adalah lokasi terpencil jauh di dalam hutan, jauh dari peradaban. Ketika Stefani tiba di tempat, itu lebih tampak seperti benteng daripada rumah dengan pagar tinggi, kamera pengintai dan tindakan pengamanan di setiap sudut. Dia menekan tombol memperkenalkan dirinya sebagai cucu perempuan Iris. Setelah jeda yang lama Iris mengizinkannya masuk, tetapi Iris tidak langsung mendekatinya. Sebaliknya dia menegaskan kembali identitasnya, memastikan bahwa Stefani benar-benar cucunya. Stefani bertekad untuk mendapatkan jawaban, memberitahu Iris bahwa ibunya Darlena, yang telah meninggalkannya saat dia berusia 10 tahun. Ia pun mengungkap mimpi buruknya, dan menjelaskan bahwa ia bermimpi tentang seorang wanita bernama Iris. Wanita yang meninggal dalam bencana Sky Tower. Iris yang tidak terpengaruh mengatakan bahwa itu bukanlah mimpi biasa, itu hanyalah penglihatan. Dia menjelaskan bahwa saat dia berada di Sky Tower, dia mengalami kilas balik, melihat semua orang di gedung itu mati, dan dia telah melakukan segalanya untuk mencegahnya. Dan usahanya berhasil. Dia telah menyelamatkan semua orang, tetapi kematian tidak senang akan hal itu, dan ketika kematian ditipu, ia selalu kembali. Seiring berjalannya waktu, kematian memburu setiap orang yang selamat, termasuk tunangannya, Paul, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang lolos dari takdir. Selama bertahun-tahun Iris menyembunyikan dirinya, menghindari cengkeraman kematian. Tetapi sekarang dia menderita kanker dan dia tahu waktunya hampir habis. Dia menawarkan diri untuk mengajarkan Stefani segala hal yang diketahuinya, menuliskan semuanya di buku, dengan harapan cucunya akan belajar cara melawan takdir. Namun Stefani menolak mempercayainya. Iris memperingatkannya bahwa kematian akan datang menjemput keluarga mereka. Namun Stefani menampiknya, karena mengira neneknya sedang mengalami delusi. Untuk membuktikan perkataannya, Iris meninggalkan rumah dan tepat seperti yang telah diprediksi dalam bukunya.
Dia meninggal dengan cara yang mengerikan dan mengenaskan persis seperti yang digambarkan dalam halaman-halaman bukunya. Peristiwa itu sangat mengguncang Stefani, membuatnya terus-menerus takut, tidak mampu menghilangkan perasaan bahwa sesuatu akan menimpanya. Singkat cerita, di pemakaman Iris, ibu Stefani Darlena tiba-tiba datang dan menimbulkan badai emosi. Melihat ibunya setelah bertahun-tahun tiada, Stefani tak merasakan apapun kecuali amarah, murka karena Darlena telah meninggalkannya. Tetapi Charlie yang muak dengan kemunafikan Stefani membalasnya. Selama kuliah, Stefani juga melakukan hal yang sama. Tidak pernah mengunjungi rumah, tidak pernah menjawab teleponnya, meninggalkannya dalam keadaan terlantar sebagaimana yang dirasakannya. Kembali di rumah, Stefani akhirnya membuka buku Iris, membaca setiap detail dan mencoba memahami peringatannya. Sementara itu, di rumah Paman Howard, keluarga itu bersiap untuk pesta barbeque tanpa menyadari bahwa kematian sudah mengintai. Darlena, yang mencoba membawa kue kacang, tanpa disadari memicu alergi kacang parah yang dialami Bobby. Sebelum pesta resmi dimulai, Paman Howard mengangkat gelasnya, menyampaikan pidato untuk memperingati kematian Iris. Namun saat minuman dituang, tidak seorang pun menyadari bahayanya. Di salah satu gelas, tersembunyi di bawah cairan, ada pecahan kaca yang menunggu korban berikutnya. Stefani duduk sendirian di kamarnya. Cahaya redup lampu samping tempat tidurnya menimbulkan bayangan menakutkan. Di halaman buku Iris, setiap kata, setiap catatan coretan merinci kematian mengerikan dari sebelumnya. Setiap peristiwa digambarkan dengan ketepatan yang mengerikan. Saat dia membalik-balik halamannya, rasa dingin dan takut menyergap dadanya. Dia punya firasat keyakinan yang menyayat hati bahwa seseorang akan meninggal di acara barbeque keluarga di tempat Paman Howard. Sementara itu, di pesta barbeque, Paman Howard yang merupakan kepala keluarga memberikan tawaran kepada Darlena, menyarankan agar dia tinggal di rumah mereka daripada tinggal di trailer. Tetapi Darlena yang keras kepala seperti biasa, menolak dengan sopan, tidak ingin membebani Howard dan keluarganya. Saat anak-anak melompat-lompat di atas trampoline, mata tajam Darlena menangkap sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu adalah penggaruk yang terletak sangat dekat di bawah tepian trampolin. Tanpa ragu dia berteriak agar mereka berhenti. Bergegas mengamankan penggaruk, memastikan tidak ada seorang pun yang terluka. Tidak lama kemudian Stefani tiba. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Kepanikan terpancar darinya. Awalnya semuanya tampak normal. Pesta dipenuhi tawa dan percakapan. Namun kemudian penggaruk itu tergelincir, jatuh menimpa mesin pemotong rumput dan tanpa sengaja menyalakannya. Tepat pada saat itu juga, Paman Howard menginjak pecahan kaca. Kakinya terluka dan ia terhuyung mundur. Dan kemudian hal yang tidak terpikirkan terjadi. Pisau pemotong rumput yang berputar mengenai tengkorak Howard, merobek daging dan tulang, meninggalkan pemandangan mengerikan berlumuran darah. Teriakan pun pecah. Para tamu berlarian ketakutan. Pesta barbeque berubah menjadi mimpi buruk. Setelah pemakaman Howard, Stefani yang sekarang sepenuhnya yakin bahwa kematian sedang memburu keluarganya, mengumpulkan semua orang dan memaparkan pola mengerikan yang telah ia ungkap. Menurut perhitungannya, orang berikutnya yang akan mati adalah Eric, diikuti oleh Julia, Bobby, Darlena, dirinya, dan terakhir Charlie. Namun peringatannya tidak digubris. Eric dan Julia yang skeptis meremehkan dan tertawa, menolak percaya pada takdir atau kutukan. Darlena yang mencoba menenangkan Stefani, mengatakan bahwa kematian Howard hanyalah kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Eric yang masih berduka atas ayahnya, menyibukkan dirinya dengan pekerjaan di tempat tatonya. Setelah selesai melayani klien, ia menyalakan musik dengan kencang, menenggelamkan pikirannya untuk mengatasi rasa sakit. Dalam upaya untuk menghormati ayahnya, ia membuat tato baru tentang Howard di lengannya, sebagai penghormatan permanen kepada orang yang telah pergi. Namun kemudian keadaan berubah menjadi suram. Sebotol alkohol terjatuh dari meja, isinya tumpah ke lantai. Lalu rantai dari langit-langit putus, mengait pada tindik hidung Eric, menariknya ke atas. Dia berjuang melawan rasa sakit, karena putus asa ingin membebaskan dirinya. Dia menaiki tangga, mencoba melepaskan rantai itu, dan kemudian kekacauan pun terjadi. Lantai yang dibasahi alkohol itu pun terbakar. Api menjalar dengan cepat, mengubah ruang tato itu menjadi kobaran api. Tepat saat Eric berhasil membebaskan diri, ia terjatuh dan menghantam lantai yang terbakar. Tokonya pun dilalap api. Keesokan paginya, Stefani yang sangat khawatir mencoba menelepon Eric, tetapi tidak ada jawaban. Karena khawatir akan hal buruk, dia dan Charlie bergegas ke rumah Paman Howard, hanya untuk mendapati Eric masih hidup dan tidak terluka. Jaket anti apinya telah menyelamatkannya malam itu.
Tetapi bahkan setelah lolos dari kematian, Eric menolak mempercayai peringatan Stefani. Ia mengejeknya dan mengklaim bahwa dirinya tak tersentuh. Kematian tidak akan pernah menjemputnya. Ia bahkan menantang takdir dan menertawakan ketakutan Stefani, yakin bahwa dirinya tak terkalahkan. Kemudian, tragedi terjadi lagi. Julia yang sedang jogging melewati mereka. Tiba-tiba kepalanya terkena bola nyasar, yang menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan masuk ke dalam tong sampah. Sebelum bisa keluar, dia tergelincir lebih jauh ke dalam, terjebak di dalam truk sampah. Stefani dan yang lain melihat kejadian itu, berlari ke arah truk, berteriak agar pengemudi berhenti. Akan tetapi sang pengemudi yang asyik dengan musiknya, tidak akan mendengar. Pada saat Eric dan Charlie berhasil menghentikan truk, namun terlambat. Meskipun sudah memegang tangan Julia, Stefani tidak dapat menariknya keluar tepat waktu. Alat pemadat itu menghancurkannya, tidak meninggalkan apapun kecuali keheningan dan kengerian. Stefani yang syak berjuang untuk mengatasi kesedihan itu. 3 orang yang dicintainya telah tiada. Namun ada sesuatu yang aneh. Berdasarkan urutan kematian, Eric seharusnya meninggal sebelum Julia. Lalu terungkaplah kebenaran yang mengejutkan. Eric bukan putra biologis Howard. Dia adalah hasil perselingkuhan antara Bibi Brenda dan pria lain. Menyadari hal ini, Stefani tahu bahwa target berikutnya adalah Bobby. Mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Lalu dia ingat akan satu hal. Dalam buku Iris menyebutkan satu orang yang selamat dari kutukan kematian. Seorang pria bernama GB. Darlena tiba-tiba teringat dan terungkap bahwa GB adalah teman Iris. Seorang pekerja rumah sakit yang entah bagaimana telah menipu takdir. Tanpa membuang waktu mereka bergegas mencari GB. Berharap bahwa dialah yang memegang kunci untuk bertahan hidup. Bobby yang ketakutan, bersikeras untuk pergi bersama mereka. Mengetahui bahwa tetap tinggal berarti menghadapi kematian sendirian. Stefani duduk di kursi penumpang. Pikirannya berputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Beban dari semua yang telah terjadi menekannya seperti awan badai yang menolak untuk pecah saat mobil melaju di jalan raya yang kosong. Darlena akhirnya memecah kesunyian. Suaranya rendah dan ragu-ragu. Menanggung beban penyesalan selama bertahun-tahun. Dia telah menghabiskan hidupnya dalam pelarian, menghindari kebenaran yang menyakitkan. Namun kini saat kematian semakin dekat, ia tahu harus menghadapinya secara langsung. Dia memberitahu Stefani alasan sebenarnya dia pergi. Itu bukan pengabaian. Itu adalah perlindungan. Darlena telah melihat kematian sebelumnya, sama seperti Stefani yang melihatnya sekarang. Penglihatan, firasat, ketakutan yang datang. Dia telah berhasil melewatinya, dan dia telah membuat pilihan yang mustahil untuk meninggalkan anak-anaknya. Berharap mereka dapat menjalani kehidupan normal, bebas dari kutukan yang menghantui garis keturunan mereka. Sesampainya di rumah sakit, mereka tidak membuang waktu. Langsung menemui GB, pria yang memegang jawabannya. GB yang sekarang lebih tua mengungkapkan bahwa dialah anak yang diselamatkan Iris saat bencana Sky Tower. Selama bertahun-tahun Iris bersembunyi di kabinnya, melindungi keluarganya dari kematian. Dan GB memastikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. GB tidak menutupi kebenaran. Hanya ada 2 cara untuk mematahkan kutukan kematian. Yang pertama membunuh seseorang dan mencuri sisa umur mereka. Atau yang kedua mengalami momen hampir mati dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Namun pilihan kedua merupakan pertaruhan. Jika mereka gagal, mereka tidak akan kembali. GB telah menerima takdirnya memilih untuk menjalani sisa hidupnya dan menolak untuk merasakan kematian lagi. Ia berpesan agar mereka menghargai setiap detik karena hidup ini cepat berlalu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat lari dari takdir selamanya. Lalu kepanikan terjadi. Bobby dan Eric telah menghilang. Ternyata Eric telah menyusun sebuah rencana. Dia akan membuat Bobby mengalami pengalaman mendekati kematian dengan harapan dapat mengelabui kematian. Dia telah membeli sebatang coklat yang dicampur kacang, karena tahu itu akan memicu alergi parah Bobby. Namun saat ia mencoba meraih camilan tersebut, mesin penjual otomatisnya macet. Mereka memaksa mesin tersebut hingga ia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Lalu mereka memasuki ruang MRI dan membanting pintu hingga tertutup. Tanpa sadar mengaktifkan mesinnya. Bobby yang mempercayai Eric memakan coklat itu dan menikmatinya. Awalnya tenggorokannya tercekat, napasnya semakin pendek dan tubuhnya melemah. Sementara itu, dam magnetik mesin MRI melonjak dan menarik setiap objek logam di dekatnya, termasuk setiap tindikan di tubuhnya Eric. Satu demi satu kulitnya terkoyak, meninggalkan luka berdarah, hingga kursi roda yang diduduki Bobby tersedot ke arah mesin itu dan menghantam Eric, menghancurkannya ke logam. Eric meninggal seketika, tubuhnya hancur tak dapat dikenali lagi.
dan Bobby yang hampir tidak bisa bertahan hidup meraih EpiPen di tangan Eric yang tak bernyawa. Ketika seorang perawat membuka pintu Mri, terlihat pegas yang macet dari mesin penjual otomatis yang kendur tersedot ke dalam ruangan dan menghantam tengkorak Bobby menghancurkannya saat terjadi benturan. Eric dan Bobby pun berakhir. Sekarang hanya tinggal Stephanie, Charlie, dan Darlena yang tersisa. Namun mereka tidak menyerah. Mereka teringat kabin Iris, tempat di mana dia melindungi dirinya dari kematian selama puluhan tahun. Jika mereka tetap di sana, mereka bisa melindungi diri. Sebagaimana Iris telah melindungi mereka, Darlena membuat keputusan. Dia akan tetap tinggal, memastikan bahwa anak-anaknya dapat menjalani kehidupan normal. Jika dia tetap hidup, maka orang berikutnya tidak akan mati. Namun saat mereka bersiap pergi, sebuah koin terjatuh dari saku Stephanie dan menggelinding di lantai. Seorang wanita tua mengambilnya tanpa disadari memicu reaksi berantai berikutnya. Awal dari nasib Darlena. Singkat cerita mereka sampai di kabin, tetapi pintunya terkunci. Karena tidak ada pilihan lain, mereka menerobos pagar dan memaksa masuk. Lalu bencana pun terjadi. Sabuk pengaman Stephanie macet menjebaknya di dalam mobil. Sementara kabin yang terisi gas karena percikan dari tabrakan sebelumnya membuat sebuah ledakan, mengirimkan api dan puing-puing ke langit malam. Stephanie hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mobil tempat dia terjebak terlempar dengan keras ke danau. Kekuatan benturan mengirimkan gelombang kejut. Air danau yang dingin melilitnya bagai belenggu. Paru-parunya mencerit mencari udara saat ia berjuang melawan puing-puing yang tenggelam. Sementara itu, Charlie yang terperangkap dalam kekacauan, tertimpa reruntuhan yang berjatuhan. Tubuhnya terjepit akibat beratnya puing bangunan. Ketika semua harapan tampaknya hilang, Darlena yang sadar bergegas menolong menarik Charlie keluar dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Namun takdir belum berakhir. Saat dia selesai menyelamatkan Charlie, sebuah tiang di belakangnya tiba-tiba ambruk dan menghancurkannya seketika. Charlie yang terguncang menolak untuk berdiam diri, terus maju melewati kesedihannya. Tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk berduka. Ia berlari menuju danau. Saat jantungnya berdebar kencang di dadanya, pikirannya berteriak padanya untuk bergerak lebih cepat. Tubuh Stephanie yang tenggelam, dengan gerakan yang melambat dan kesadaran yang hampir memudar, dengan satu upaya putus asa, Charlie menyelam dan meraihnya tepat sebelum dia menghilang ke dalam air. Dia menariknya ke permukaan, lengannya yang terbakar disertai rasa lelah. Mereka berpelukan satu sama lain. Stephanie telah mengelabui kematian dengan kelangsungan hidupnya. Mereka yakin kutukan itu akhirnya telah dipatahkan.